Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai batu sandungan. Saudara tahu, kata batu sandungan ditulis 23 kali. Dan salah satu yang disebutkan ketika Yesus menegur Petrus. Saat itu ketika Yesus membicarakan tentang bagaimana dia akan menderita sengsara dan kemudian disalibkan, 3 hari kemudian dia bangkit. Petrus menarik ke samping dan berkata, Tuhan, sesungguhnya itu tidak terjadi. Maka kemudian Yesus menjawab, di dalam Matius 16 ayat 23, Yesus selalu berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kehidupan kekristenan kita betapa pentingnya untuk kita menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena batu sandungan itu justru membuat orang terjatuh. Batu sandungan adalah suatu keadaan di mana perkataan seseorang, perbuatan seseorang itu justru menjegal hidup orang lain atau menghambat orang lain untuk ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Yesus, ketemu dengan firman-Nya. Nah, Tuhan tidak ingin kehidupan kekristenan kita seperti itu. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi justru membawa seseorang untuk bisa ketemu dengan pribadi Kristus melalui kehidupan kita. Menjadi batu sandungan kadang-kadang tidak disadari oleh seorang anak Tuhan. Kadang-kadang mungkin saudara sendiri tidak sadar kalau saudara sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seperti tadi saya sebutkan yang pertama, kadang-kadang lewat perkataan itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Walaupun mungkin ketika kita sedang mengucapkan satu perkataan, mungkin kita sedang, saya sedang bercanda. Oh, ternyata dia menanggapi serius. Tanpa sadar kadang-kadang perkataan kita menjadi batu sandungan. Padahal kita sedang bercanda, apalagi dengan perkataan-perkataan yang pedas, perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang melukai orang lain. Itu berarti kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian melalui perbuatan, ya sikap, tingkah laku, tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang tidak menggambarkan kehidupan kekristenan, itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang ketiga, psikis kita atau emosional kita itu pun bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika karena hal sepele, kita begitu mudah untuk marah. Orang yang begitu mudah untuk marah ketika melihat tindakan orang lain yang tidak cocok dengan apa yang dia inginkan, maka itu bisa menjadi penyebab batu sandungan. Emosi, amarah yang tidak terkendali, itu menjadi batu sandungan. Dan contoh yang lain juga, seperti ketika kita khawatir, ketika kita bimbang, ketika kita tidak yakin akan pertolongan Tuhan, ketika menghadapi masalah kita sudah panik, itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Kan dia orang Kristen. Dia kan orang yang selama ini setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tapi ketika menghadapi masalah, kenapa dia begitu mudah panik? Mengapa dia begitu mudah untuk berpikir negatif terhadap tindakan seseorang? Jadi perhatikan baik-baik, ada 3 hal yang hari ini kita pelajari. Pertama, perkataan bisa menjadi batu sandungan. Yang kedua, perbuatan bisa menjadi batu sandungan. Yang ketiga, faktor psikis atau faktor emosional kita bisa menjadi batu sandungan. Karena itu jagalah hidup kita. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi pribadi yang bisa membawa setiap orang ketemu dengan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai suami ataupun sebagai istri, sebagai ibu atau sebagai ayah, mari jadilah berkat dalam keluarga. Sebagai anak pun, mari jadilah berkat dalam keluarga. Mari ungkapkan perhatian kita satu dengan yang lain untuk kita sama-sama menunjukkan kasih Kristus nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Siapa batu sandungan? Bukan kita. Amin. Kita ini adalah pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pribadi yang membawa orang lain ketemu dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu membawa hidup kami menyadari betapa pentingnya kami menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Ampuni Tuhan jika di waktu-waktu yang lalu kadang-kadang kami melukai orang lain melalui perkataan, perbuatan kami,
maupun melalui emosional kami Tuhan, yang seringkali begitu mudah Tuhan terpancing oleh situasi dan keadaan, dan tanpa sadar mungkin sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami, ubah hidup kami, jadikan kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.